Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi setelah beberapa video yang gue jelaskan di sebelum-sebelumnya. Di session kali ini gue akan bahas tentang order flow. Apa itu order flow? Bagaimana cara mengidentifikasi order flow itu secara valid. Dan di sini hanya untuk menandakan atau mengidentifikasi yang namanya order flow, bukan mapping seperti sebelumnya. Order flow ini sangat penting digunakan untuk kita menentukan POI atau point of interest untuk kita entry, dan di sini kita akan mulai dengan real chart. Untuk pembahasan order flow ini kita coba pahami secara seksama, dan gue akan jelaskan secara detail, secara perlahan, dan semoga video ini membantu untuk kalian semua yang belajar tentang smart money concept. Oke, di sini langsung kita mulai. Kita akan mulai dari pergerakan yang paling bawah. Sebelumnya kita menentukan dulu bahwa ini grafik atau chart pergerakannya secara bullish atau uptrend, impulsif, pergerakannya jelas kuat ke atas. Jadi kita mulai dari yang paling bawah untuk pergerakan bullishnya. Ya, oke, dari sini kita lihat ini low yang paling dasar. Kita buat low yang paling dasar. Oke, untuk order flow itu kita identifikasikan sebagai jika pergerakan itu bullish. Jika pergerakan itu bullish, maka order flow sell terakhir atau candlestick bearish terakhir sebelum melanjutkan kenaikannya itu disebut sebagai order flow bullish. Dan sebaliknya, ketika harga itu bearish atau downtrend, order buy terakhir atau candlestick buy terakhir sebelum melanjutkan penurunannya itu disebut order flow bearish. Order flow ini sangat penting karena bagian dari salah satu smart money concept, dan hal ini biasanya gue gunakan untuk entry, atau order flow ini biasanya gue pakai buat entry. Untuk entry-nya nanti next kita akan bahas. Jadi balik lagi, kita hanya mengidentifikasi tentang order flow. Oke, balik lagi ke chart. Dari harga yang paling bawah ini, low yang paling rendah ini, kita menentukan untuk menunjukkan kenaikannya di mana order flow itu berada, identifikasinya seperti apa. Poin yang tadi gue jelasin bahwa ketika bullish berarti sell terakhir sebelum melanjutkan kenaikannya disebut order flow. Oke, dengan syarat pullback yang valid. Untuk pullback yang valid bisa ditonton di video sebelumnya. Oke, dari sini kita lihat harga turun, naik. Nah, di sini bisa dikatakan sebagai pullback. Oke, ini juga bisa dikatakan sebagai order ini bisa dikatakan sebagai order flow. Sorry.
Bentar, gue setting dulu. Oke. Ini sebagai order flow. Kemudian ini bukan dikatakan order flow karena ini bukan sebagai valid pullback. Lanjut lagi. Oke. Nah, ini bisa dikatakan sebagai order flow. Berarti sell terakhir sebelum menunjukkan kenaikannya atau sell terakhir sebelum melakukan bullish. Ini dikatakan sebagai order flow. Ingat, order flow dengan order block itu berbeda. Karena order block itu di dalam rangkaian dari order flow. Oke, lanjut lagi. Nah, ini dikatakan order flow. Oke, ntar sepertinya warnanya sama, kita ubah lagi aja supaya biar kelihatan. Oke. Oke. Jelas. Nah, ini bisa dikatakan sebagai order flow karena dia memenuhi kriteria sell terakhir sebelum menunjukkan kenaikannya. Nah, biasanya order flow ini di tap atau dijadikan POI untuk menentukan harga kelanjutannya. Jadi ketika order flow ini dimitigasi, dan kemudian harga akan lanjutin kenaikannya. Di sini order flow yang ini dan ini dia fail atau gagal. Jadi kita akan mencari order flow berikutnya. Dan order flow ini hanya valid digunakan untuk satu kali. Ketika dimitigasi satu kali, dia bekerja. Ketika dia lebih dari satu kali, dipastikan order flow itu tidak valid atau tidak kuat. Beberapa harga mungkin bisa menyentuh order flow sebanyak 1, 2 atau lebih. Tapi untuk menghindari resiko yang kita resikokan dalam trading, biasanya gue hanya pakai sekali order flow karena fresh. Nah, untuk order flow yang di sini ini unmitigated, dia belum disentuh dan mungkin bisa jadi fail karena tidak disentuh oleh harga yang berikutnya. Kemudian ini ada order flow lagi. Nah, ketika harga sudah disentuh oleh order flow, maka dia akan melanjutkan lagi kenaikannya. Harga yang order flow yang ini dimitigasi oleh harga yang ini. Kemudian order flow yang berikutnya dimitigasi oleh harga yang berikutnya. Oke, sorry, gua pakai yang free bukan yang premium. Oke, lanjut lagi. Di sini ada beberapa candle pergerakan naik. Kita identifikasi lagi order flow yang akan kita tandai. Di sini ada order flow lagi. Ini ada order flow. Ini ada order flow. Harga terakhir sell sebelum melanjutkan kenaikannya bisa disebut sebagai order flow. Nah, ketika harga menyentuh order flow, dia akan melanjutkan kenaikannya. Oke, di sini sudah mulai paham ya. Nah, ketika ini harga order flow-nya besar, di dalam order flow itu memiliki order flow kecil yang disebut sebagai internal market structure. Itu pun sama, berlaku juga. Ketika order flow kita tandai, harga melanjutkan kenaikannya dan menyentuh order flow baru, harga itu melanjutkan lagi impulsif kenaikannya. Ketika order flow yang besar kita tandai, ketika dia masih menjadi fresh, belum dimitigasi, dia akan juga menyentuh order flow. Ingat, tidak semua order flow itu dimitigasi. Kita hanya mencari probabilitas tertinggi dan kita bisa menandai setiap order flow yang ditinggalkan oleh market untuk bisa menentukan next POI atau entry kita berikutnya. Nah, oke. Di sini sudah. Nah, di sini ada order flow lagi. Nah, walaupun dia di press tapi gagal, setidaknya kita sudah menentukan order flow mana yang valid. Nanti order flow ini dikombinasikan dengan beberapa
metode yang setelah kita pelajari atau nanti akan kita pelajari untuk bisa menentukan high probabilitas tertinggi untuk kita masuk entry market. Ingat, kali ini gue hanya menjelaskan tentang mengidentifikasi order flow, bukan untuk entry. Oke, di sini ada lagi order flow. Nah, di tab, kemudian lanjutkan kenaikannya, dan kemudian di sini ada order flow. Kenapa ini order flow ini gagal? Nah, bisa jadi karena dalam internal market structure atau di time frame kecilnya dia mengalami yang namanya market shift atau pembalikan arah dari bullish ke bearish. Ini hanya dalam range time frame kecil. Berarti di pergerakan strukturnya dia mengalami koreksi. Ketika harga sudah kembali melanjutkan kenaikannya, kita akan menandai lagi di mana order flow yang valid itu terjadi. Oke. Di sini ini low yang paling rendah di antara harga yang di sini. Kita tandai mana? Di sini ada order flow, koreksi. Harga terakhir atau sell terakhir sebelum melanjutkan kenaikannya. Nah, oke, ini seperti yang gue bilang tadi, order flow itu bisa dimitigasi beberapa kali. Cuman ketika lebih dari satu kali itu menjadi low probabilitas atau bisa dikatakan sebagai invalid. Kembali lagi ke kalian, jika kalian mau trade dengan seperti itu silahkan. Kalian punya trading plan masing-masing. Gue menandai order flow dan membuat aturan bahwa satu kali mitigasi baru melanjutkan kenaikannya. Itu sebenarnya sudah ada di pelajaran yang pernah gue pelajarin di beberapa sumber. Jadi kesepakatan bahwa order flow itu hanya berlaku atau valid satu kali supaya meminimalisir resiko yang kita tradingkan. Oke, jadi setelah kita tandai ini, ketika harga sudah menyentuh dari order flow yang kita tandai ini, harga akan melanjutkan kenaikannya. Nah, di sini ada order flow. Di sini juga ada order flow. Ketika harga dimitigasi order flow, dia akan melanjutkan kenaikannya. Dan kenaikannya. Di sini juga ada order flow. Ketika harga di break, high yang di break, karena kita bicara tentang bullish, ketika high yang di break, dia akan masuk ke dalam area order flow, mitigasi, lalu melanjutkan kenaikannya. Di sini pun juga sama. Ini order flow, ketika harga di break oleh candle yang bullish biru ini, dia akan kembali untuk memitigasi order flow dan kemudian melanjutkan kenaikannya. Dan ini bisa berlaku di semua time frame, di semua pair terkait dengan order flow. Ketika di break, ketika harga sudah break order flow, dia akan kembali masuk ke area order flow dan bisa melanjutkan kenaikannya. Oke, ketika ini rentang harga bullish atau uptrend, saat harga pembalikan arah ketika bearish, sama kita menandai juga hal yang sama. Berarti ketika harga itu berubah dari bullish ke bearish, yang kita tandai adalah buy terakhir atau candle buy terakhir sebelum melanjutkan penurunannya. Itu dikatakan sebagai order flow bearish. Nah, di sini ini buy terakhir sebelum melanjutkan penurunannya. Di dalam dia atau besar, range-nya besar. Kemudian
Di sini dimitigasi, setelah dia break, dia kembali masuk ke order flow, dia lanjutin penurunannya. Ini sudah tidak fresh, sudah dimitigasi. Nah, yang ini order flow yang berikutnya. Ketika masuk ke wilayah, nah ini belum di break, nah berarti order flow berikutnya adalah di sini. Nah ini, oke. Berarti expect harga dia akan turun atau koreksi, nanti dia akan menyentuh dari unmitigated dari order flow, terus melanjutkan penurunannya. Atau bisa juga ketika order flow ini tidak di respect, kita expect bahwa order flow yang berikutnya menjadi probabilitas. Ingat, dengan beberapa syarat. Ini hanya kita mengidentifikasi order flow yang layak atau yang valid, mana yang dimitigasi, mana yang belum dimitigasi. Kita akan combine beberapa tricks atau beberapa skema untuk mengimplementasikan ke dalam entry model. Tapi nanti kita bahas berikutnya. Gua rasa video penjelasan tentang order flow ini cukup. Semoga kalian paham. Kalau belum ada yang paham atau yang mau tanya-tanya, silakan komen di bawah. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Bantu support perkembangan channel gua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.